Halo semuanya, jadi saat ini kami sedang berada dengan Olive, yakni anjing yang kami temukan, yang mana keadaan Olive ini berada dalam keadaan memiliki riwayat kesehatan kulit yang bermasalah, sehingga ownernya melaporkan bahwa Olive ini sering mengalami pruritus yang hebat serta muncul beberapa lesi atau beberapa luka yang berada di area kulitnya. Nah, jadi Olive ini adalah anjing betina dengan ras domestik yang berusia 1,5 tahun. Dalam 1 tahun terakhir, Olive sedang mengalami gangguan kulit 2 hingga 3 kali. Nah, pada umumnya Olive dibiarkan tinggal di halaman rumah seperti ini. Rumahnya berpagar, namun biasanya dia dibiarkan keluar untuk buang air oleh pemiliknya beberapa kali sehari. Olive ini saat direscue, kondisinya sudah disteril dan vaksinnya sudah lengkap. Serta dia diberikan obat cacing terakhir tanggal 10 Maret 2025 dan pemberian obat kutunya itu terakhir menurut owner adalah tahun lalu. Olive dimandikan setiap minggu oleh ownernya. Selanjutnya, untuk tanda klinis ditemukan beberapa jenis lesi pada Olive, yaitu papula pada bagian badannya, lalu terdapat patch di bagian dalam kaki kanan depannya, lalu terdapat juga hiperpigmentasi pada kakinya, lalu kalus di sikut kaki depan. Lalu juga ditemukannya ada hiperkeratosis di bagian paunya, lalu ada alopecia dan lichenifikasi. Lalu pada telinga Olive terdapat alopecia juga. Dan secara keseluruhan di bagian kaki belakang Olive terdapat alopecia dan hiperpigmentasi. Baik, jadi dalam kasus kali ini, diagnosis utama yang kami curigai itu adalah canine atopic dermatitis atau CAD. Lalu ada pula diagnosis bandingnya, yakni ADVEA, alergi dermatitis atau FAD. Jadi alasan FAD ini masuk adalah dikarenakan riwayat pengobatan kutu dari si anjing yang tidak rutin. Lalu ada distribusi lesi yang khas, jadi FAD ini sering menyebabkan pruritus parah di daerah pangkal ekor paha belakang dan ventral abdomen yang telah disebutkan pada kasus ini. Lalu tentu saja adanya lesi sekunder seperti alopecia dan lichenifikasi. Diagnosis banding selanjutnya adalah pioderma sekunder. Alasannya yaitu lesi seperti papula, pustula, dan eritema dapat terjadi karena infeksi sekunder, biasanya oleh bakteri kulit seperti Staphylococcus pseudointermedius setelah adanya trauma akibat garukan. Pioderma tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan penyakit kulit primer seperti CAD atau FAD yang merupakan dugaan utama pada kasus ini. Anjing yang mengalami gangguan kulit 2-3 kali dalam setahun akan memperparah inflamasi pada kulit dan membuka peluang terjadinya infeksi sekunder. Kami memilih diagnosis berupa canine atopic dermatitis atau CAD. Canine atopic dermatitis atau CAD ini merupakan reaksi alergi terhadap alergen lingkungan seperti tungau, debu, serbuk sari, jamur, ataupun ketombe manusia ataupun hewan lainnya. Nah, Olive ini kemungkinan mengalami atopic dermatitis itu karena beberapa gejalanya yang mirip dengan gejala daripada canine atopic dermatitis seperti pruritus, pola gatal yang khas, dan juga terdapat beberapa lesi yang terdapat pada canine atopic dermatitis juga. Selain itu, CAD sendiri juga sering terjadi pada usia yang muda, yang mana Olive ini juga masih muda ketika ia mengalami gejala-gejala tersebut. Berikutnya ada diagnosa morfologik berdasarkan kategori JICAS. Berdasarkan temuan lesi yang didapati pada Olive, kita mendapatkan hiperkeratosis dan hiperpigmentasi. Selain itu, diagnosa morfologik disesuaikan dengan riwayat klinis yang terjadi pada Olive. Diagnosa morfologik yang didapati yaitu dermatitis perivaskular kronis hiperplastik dengan akantosis, hiperkeratosis, fibrosis dermis, dan hiperpigmentasi. Lalu ada patogenesis berdasarkan temuan lesinya. Yang pertama ada makula, yaitu peradangan awal yang menyebabkan dilatasi pembuluh darah kapiler dan menghasilkan lesi datar tanpa elevasi. Selanjutnya papula, itu respons inflamasi lebih lanjut akibat garukan atau alergi, dan sel-sel inflamasi ini berkumpul dan membentuk papula tersebut. Yang ketiga ada hiperpigmentasi, ini disebabkan oleh trauma akibat garukan terus-menerus dan peradangan kronis yang merangsang peningkatan melanin oleh melanosit.
Setelah terjadi peradangan kronis yang berlangsung terus-menerus, kulit akan mengalami hiperkeratosis. Kondisi ini merupakan respon dari stimulasi berulang seperti garukan atau iritasi yang memicu proliferasi sel keratosit, sehingga lapisan trauma kronium mengalami penebalan. Kulit tampak kasar, menebal, dan kehilangan elastisitasnya yang alami. Pada area tubuh yang mengalami tekanan atau gesekan yang tinggi seperti pada bagian siku dan juga tumit, hiperkeratosis bisa berkembang menjadi lebih parah, yaitu menjadi kalus. Kalus adalah penebalan kulit yang lebih nyata sebagai adaptasi terhadap trauma mekanis berulang. Jika peradangan disertai pruritus kronis, kulit bisa mengalami likenifikasi. Ciri khasnya yaitu kulit yang mengeras, menebal, dan menunjukkan pola garis-garis yang lebih menonjol. Hal ini terjadi karena keratin terbentuk secara berlebihan dan melanosit turut teraktivasi dan juga menghasilkan warna yang lebih gelap. Trauma akibat garukan berulang juga bisa merusak folikel rambut atau yang biasa disebut dengan alopecia, yaitu kerontokan rambut baik lokal maupun meluas. Dalam kasus yang kronis, pertumbuhan rambut bisa tidak kembali seperti normal.